Minggu pukul 5 sore, Wanti bergegas menuju ke rumah Pak De Karim. Kakak tertua dari ibunya itu mendadak sakit parah. Dengan mengendarai sepeda motornya, Wanti tak henti-hentinya berdoa agar Pak De Karim diberi keselamatan. Setelah 30 menit perjalanan, sampailah dia di rumah Pak D-nya, yang ternyata sudah dipenuhi sanak keluarga. Sanak keluarga mereka, dengan khidmat mereka melantunkan surat Yasin. Wajah sedih terpancar dari raut wajah mereka, terlebih pada Bude Tutik. Matanya terlihat sebam, lantaran melihat kondisi suaminya yang 2 minggu belakangan ini kurang membaik. Wanti dan Bude Tutik saling berpelukan. Bude Tanti intinya meminta tolong pada Wanti untuk memberi kemudahan untuk Pak De Karim dalam menghadapi sakaratul maut. Wanti adalah gadis yang mempunyai kelebihan. Entah kenapa, dari sekian garis keturunannya, hanya dialah yang mewarisi ilmu dari eyang buyutnya. Dan untuk mendalami ilmu tersebut, Wanti harus menjalani serangkaian ritual-ritual yang menurut orang awam sangat sulit untuk dilakukan. Air mata Wanti tak tertahankan lagi saat melihat kondisi Pak De Karim yang benar-benar memprihatinkan. Matanya mendelik ke atas, lidahnya menjulur serta tubuhnya yang terus menggeliat seperti kepanasan. Wanti gadis 19 tahun itu lalu melantunkan ayat kursi di atas baskom berisikan air mawar. Setelah selesai, air mawar tersebut dibasuhkan ke seluruh tubuh Pak De Karim. Seketika tubuh Pak De meliuk-liuk seperti ular yang panasan. Karim Mahmudi bin Suparjo Wiguno, apa penghalangmu? Wanti membisikkan pertanyaan tersebut di telinga Pak De Karim. Tapi Pak De Karim hanya melotot seakan ada makhluk yang tak terima. Sekali lagi, Wanti pun membisikkan kalimat tersebut untuk yang kedua kalinya. Karim Mahmudi bin Suparjo Wiguno, apa penghalangmu? Lagi-lagi tak ada jawaban yang mengarah pada pertanyaan Wanti. Dia merasa aneh, karena tak biasanya Wanti mengulang-ulang pertanyaan pada pasien-pasiennya, yang memang kebanyakan mengalami kesulitan dalam sakaratul mautnya. Pasien-pasien seperti ini biasanya memiliki gawan atau ilmu hitam sewaktu hidup. Dan untuk pertanyaan yang ketiga kalinya, Pak De Karim pun tak memberikan jawaban. Yang pasti hingga akhirnya Wanti mengambil langkah dengan cara mengeluarkan makhluk tersebut secara paksa. Mulut Wanti tak henti-hentinya melantunkan ayat kursi. Gadis berkerudung itu membuka baju Pak De Karim. Dan alangkah terkejutnya orang-orang ketika melihat sebuah cahaya keluar dari tubuh Pak De Karim. Wanti dengan sikap menangkap cahaya tersebut, lalu memasukkannya ke dalam botol berbungkus kain hitam. Setelah itu tangannya pun mengarah kepada kaki Pak De Karim. Di ujung telapak kaki, dia seperti menarik-narik sebuah benda yang begitu sulit dikeluarkan. Sekuat tenaga Wanti tetap berusaha, sedangkan di luar kamar begitu merdu suara-suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari sanak keluarga. Dan setelah berjam-jam lamanya, akhirnya ada satu benda hitam sebesar kerikil keluar dari telapak kaki Pak De Karim. Benda bulat itu diletakkan di atas kain kafan yang lama-kelamaan berubah menjadi ular. Lagi dan lagi, benda-benda itu keluar dari telapak kaki Pak De Karim. Dan untuk yang terakhir kalinya, benda yang paling besar keluar dari tubuh Pak De Karim. Benda itu semakin lama semakin membesar dan mengeluarkan ekor, serta tubuhnya memanjang. Susuk ular tudung. Bisi Wanti di dalam hati. Segera Wanti memanggil Bude Tutik untuk membungkus ular-ular tersebut untuk dilarung ke laut. Dan tak lupa Wanti berpesan agar sepanjang perjalanan Bude Tutik selalu melantunkan ayat kursi. Air mata Wanti kembali menetes di sudut matanya.
Dia tak kuasa melihat sakaratul maut Pak D yang begitu menyiksa. Bagaimana mungkin Pak D yang dikenal baik dan sangat sayang pada keluarganya menyimpan rahasia besar? Bahkan istrinya saja tak tahu. Setelah Wanti berhasil mengambil ke-6 benda tersebut, Wanti kembali membisikkan kalimat syahadat di telinga Pak D Karim. Dia tahu ini saatnya Pak D Karim menjemput ajal. Jelas, terlihat Pak D Karim ingin sekali mengikuti kalimat syahadat, tapi sayangnya sama sekali lidahnya hanya meliuk-liuk di dalam mulut tanpa bisa berucap sedikit pun. Matanya menatap ke langit-langit, dan tak selang berapa lama suara keras keluar dari kerongkongan, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak D Karim telah meninggal. Selama 7 hari 7 malam diadakan acara tahlilan di rumah Pak D Karim. Tapi Wanti merasakan ada banyaknya kejanggalan menurut mata batinnya. Banyak ular yang mengelilingi rumah Pak D Karim. Terlebih saat Wanti tak sengaja melihat almarhum berdiri di tepi rumah. Sosok yang menyerupai Pak D Karim terlilit ular yang begitu banyak di tubuhnya. Meski tanpa sepatah kata pun, tapi Wanti tahu kalau Pak D meminta bantuan padanya. Tapi bantuan apakah itu yang menjadi teka-teki dalam hidupnya untuk saat ini? Hingga suatu malam Wanti bermimpi seorang nenek tua. Meski Wanti tak pernah bertemu, tapi dia merasa begitu dekat serta memiliki ikatan batin yang begitu kuat. Di dalam mimpi nenek tersebut seolah memberi petunjuk asal muasal susu ular tedung yang dimiliki oleh Pak D Karim. Eyang Buyut Sarkem, sosok yang selama ini menjadi pendampingnya sekaligus keturunan pertama dalam keluarga Wanti. Beliaulah yang sering muncul di mimpi-mimpi Wanti dan memberikan petunjuk dalam masalah di kehidupannya. Tapi anehnya setiap Wanti meminta penjelasan dari Bu Tuti tentang masa lalu Pak D Karim, tapi Bu Tuti tak mau menceritakannya. Hari demi hari, tak terasa 40 hari sudah Pak D meninggal. Seperti biasanya di rumah almarhum juga diadakan acara pengajian dan tahlilan. Semua tetangga datang ke acara tersebut, dan banyak dari mereka memberi kesaksian bahwa sering melihat penampakan Pak D Karim duduk di teras rumah. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau Pak D Karim berubah menjadi makhluk menyeramkan berkepala manusia dan berkaki ular. Kesaksian-kesaksian dari mereka banyak yang tak percaya. Apalagi sewaktu masih hidup, Pak D Karim dikenal baik dan dermawan. Setelah 40 hari meninggalnya Pak D Karim, Wanti semakin dibuat penasaran karena dia sering mendengar desisan suara ular di luar rumah. Apalagi Bu Tuti yang juga merasa ketakutan karena sering didatangi almarhum suaminya. Apalagi kalau almarhum Pak D Karim memiliki ilmu pengasihan. Hingga suatu malam, Bu Tuti menceritakan kejadian 50 tahun silam. Kejadian yang tak pernah dilupakan. Awal tahun 1965, di mana pada tahun itu adalah tahun kemasan bagi Padepokan Persilatan yang didirikan oleh keluarga besar Pak D Karim. Pak D Karim sendiri adalah keturunan ketiga dari pendiri perguruan persilatan tersebut, jauh sebelum mengenal gadis pujaannya yang sekarang menjadi istrinya, yaitu Bu Tuti. Pak D Karim adalah sosok pemuda yang pemberani, tegas, dan sangat disegani. Ilmunya dalam bidang persilatan sudah tak diragukan lagi. Dalam kesehariannya Pak D Karim mempunyai seorang sahabat yang tak kalah berwibawa. Dialah Kanto. Hanya saja Kanto lebih cenderung suka main perempuan. Dia selalu menggauli wanita-wanita saat selesai berlatih silat. Meski begitu, Pak D Karim selalu merasa cocok dengan Kanto. Sahabatnya itu mampu mengerti apa isi hatinya. Tepat pada usia 19 tahun, Kanto dan Karim mendapatkan amanah dari sang guru untuk belajar ilmu agama di kota seberang.
Mereka pergi dengan bekal seadanya. Sifat humoris yang dimiliki Kanto membuat perjalanan seakan tak terasa berat. Mata keranjang dan selalu jelalatan setiap niat wanita dibuat bahan candaan di antara mereka. Sungguh, kenangan yang tak bisa dilupakan. Meski begitu, sebenarnya ada rasa iri di hati Kanto terhadap Pak De Karim. Entah kenapa, Pak De Karim lebih dinomorsatukan. Tak hanya di perguruan, dalam perjalanan pun banyak wanita yang jatuh cinta pada pesona Pak De Karim yang dinilai lebih ganteng dari Kanto. Tak terasa perjalanan hampir sampai di tempat tujuan. Kanto mengajak Pak De Karim ke sebuah warung yang banyak wanita-wanita penghiburnya. Karena dia tahu, kenikmatan dunia itu tak akan bisa dirasakannya lagi saat berada di dalam pondok nantinya. Satu hari kemudian sampailah mereka pada pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Mahmud, seorang alim ulama dari tanah Jawa. Dari balik pintu ada seorang gadis anggun, cantik berjilbab. Dialah Tutik Marfu'ah, putri kedua dari Kiai Mahmud. Dengan senyum tipisnya, Tutik membawakan sebuah teh hangat untuk kedua tamunya. Kecantikan Tutik membuat Kanto dan Pak De Karim tak mengedipkan matanya. Terlebih lagi Kanto yang seorang mata keranjang. Dia tak segan-segan merayu Tutik meski di hadapan Pak Kiai Mahmud. Dan Pak De Karim sendiri dibuat jantungan dengan sikap Kanto. Hari berganti hari, pesona Tutik mampu melelehkan hati ke Pak De Karim. Gadis kalem itu tak hanya menjadi primadona, tapi juga menjadi penyemangat para santri lainnya dalam menuntut ilmu. Hingga suatu hari Kanto mengutarakan isi hatinya pada Pak De Karim untuk melamar Tutik. Tapi hal itu tak pernah dianggapnya serius, mengingat Kanto akan merayu pada setiap wanita yang ditemuinya. Senang atau tidak, perasaan Kanto pada Tutik membuatnya sakit hati, karena sebenarnya Pak De Karim juga menaruh hati pada anak gadis Pak Kiai Mahmud. Kanto yang pemberani itu langsung melamar Tutik di hadapan Pak Kiai Mahmud. Tapi sayang, lamaran itu ditolak dengan alasan Tutik belum siap untuk dipinang. Kanto sendiri mengerti akan hal itu dan akan menunggu sampai Tutik siap untuk dilamar. Kanto pun selalu giat untuk mengaji demi mendapatkan simpati dari Pak Kiai. Kesungguhannya dalam meminang Tutik itu ditunjukkan dengan sikapnya yang mulai membaik. Tapi apa yang dilihatnya sore itu membuat hatinya benar-benar hancur. Dengan kedua matanya sendiri, dia melihat Pak De Karim bermesraan dengan Tutik di bawah pohon mangga. Kanto benar-benar kecewa dengan Pak De Karim yang tega menusuknya dari belakang. Mereka pun saling beradu berkelahi, tak ada yang mau mengalah. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Ilmu silat yang dimiliki Kanto dan Pak De Karim menjadi bukti kalau mereka benar-benar murid yang tiada tandingannya. Kanto merasa muak dengan persahabatannya dengan Pak De Karim selama ini. Mereka terus saja berkelahi hingga Pak Kiai memutuskan untuk mengeluarkan mereka dari pesantren. Mereka dianggap sebagai perusuh karena sering berkelahi yang dapat merusak ketenteraman pesantren. Kanto sendiri sulit untuk dikalahkan. Hingga suatu malam, entah dari mana datangnya, Pak De Karim mendapatkan wangsit untuk berziarah ke makam Eyang Buyut Sarkem. Semasa hidup Eyang Buyut Sarkem dikenal sebagai seorang dukun tersohor. Sesampainya di makam Buyut Sarkem, Pak Dik kemudian bersemedi selama 7 hari 7 malam tanpa memakai benang sedikit pun di tubuhnya. Dan tepat pada bulan purnama, ada cahaya yang keluar dari makam Buyut Sarkem. Cahaya itu perlahan masuk ke dalam tubuh Pak De Karim. Bagai disengat listrik, mendadak tubuhnya menjadi hangat dan kuat. Pak De Karim ditemui sosok Buyut Sarkem untuk membantu permasalahannya dengan syarat
Susu itu harus segera dimusnahkan dan dilarung ke laut setelah apa yang diinginkannya tercapai. Setelah tubuh Pade Karim tertanam susu yang dikenal dengan nama susu ular tudung, dia pun lebih percaya diri dalam menghadapi Kanto, sahabat yang sekarang menjadi musuh bebuyutannya itu. Susu tersebut tak hanya membuat wibawa, tapi juga menambah kekuatan bagi pemiliknya. Suatu hari Pade Karim pun menantang Kanto untuk beradu kekuatan, di mana hasil dari perkelahian tersebut adalah penentu siapa pemilik Tutik nantinya. Pertarungan hebat tak terkendalikan lagi. Darah bercucuran dari tubuh mereka berdua. Itu nomor tak lagi diperdulikan. Kalau saja dulu mereka selalu bersama dalam suka dan duka, tapi kini semua seakan sirna dan dibutakan oleh cinta. Untuk yang pertama kalinya Kanto akhirnya kalah di tangan Pade Karim, dan kekalahan itu artinya Tutik jatuh ke tangan Pade Karim. Tapi ternyata Kanto pun tak terima begitu saja. Dia terus saja mencari cara untuk memisahkan Tutik dan Pade Karim. Tapi Tutik sendiri begitu mencintai Pade Karim. Apapun kesalahan yang diperbuat oleh Pade Karim, Tutik bisa memaafkannya. Dan hal itu semakin membuat kecemburuan Pade Kanto. Hari itu adalah hari bahagia Pade Karim dan Tutik. Mereka akhirnya dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan dengan acara digelar secara sederhana. Dari kejauhan ada sepasang mata yang menaruh dendam dan kebencian. Kanto diam-diam merencanakan sesuatu untuk menghancurkan pernikahan Tutik dan Pade Karim. Kanto pun mendatangkan seorang wanita hamil dan menfitnah kalau itu adalah istri dari Pade Karim. Dari situlah argumen di antara mereka tak terelakkan lagi. Baku hantam tak mampu dihindarkan lagi, dan hingga akhirnya Kanto mendapatkan pukulan keras dan terjatuh ke dalam jurang. Kanto pun dinyatakan meninggal meski jasadnya tak ditemukan. Antara bahagia dan sedih perasaannya saat ini. Bahagia lantaran tak ada lagi penghalang cintanya, tapi dia juga merasa sedih karena kehilangan sosok teman dalam hidupnya. Akhirnya Pade Karim dan Tutik itu bahagia, tapi ternyata Pade Karim telah lupa untuk menghilangkan susu ular tedung yang dimilikinya. Hingga akhirnya hidupnya kini tersiksa di saat menjemput ajalnya. Menurut cerita, 2 minggu sebelum meninggalnya Pade Karim, cerita yang diceritakan dari Bude Tutik, Wanti dapat menjawab teka-teki tentang arwah Pade Karim yang selalu menampakkan diri. Ternyata urusannya di dunia belum selesai. Masih ada satu yang memberatkan kepergiannya, yaitu mengembalikan pusaka emas berukuran jari kelingking kepada sang pemiliknya, yaitu Eyang Buyut Sarkem. Pusaka itu berbentuk ular, dan pusaka itu harus ditanam di bawah batu nisan Buyut Sarkem. Dan setelah itu disembelihlah ayam sebagai sesaji lengkap dengan air kelapa muda. Setelah Wanti melakukan ritual tersebut, tak ada lagi penampakan Pade Karim. Al-Fatihah. Semoga Pade Karim tenang di alam sana. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.